Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, sering cegukan nggak di rumah? Katanya semakin dewasa, semakin sering cegukan. Dan katanya, apakah cegukan ini merupakan suatu tanda penyakit serius? Nah kita akan membahas apa penyebabnya. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Firly, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Halo Dr. Ekles, apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak cegukan ya? Enggak sih, Aman aman, ya? aman. Nah, ini memang menjadi hal simpel karena sering kita alami ya. Betul. Tapi beredar di masyarakat katanya cegukan ini semakin dewasa, semakin bisa cegukan gitu. Oke. Nah itu benar fakta atau mitos? Sebenarnya itu bisa dibilang itu mitos. Oh mitos ya? Karena sebenarnya cegukan itu bisa terjadi di semua usia sih, mulai dari anak-anak, balita, dewasa, orang tua itu sama. Sama Angka aja ya? kejadiannya sama aja. Jadi nggak makin dewasa makin cegukan enggak. Nah berarti itu mitos ya? Iya, Nah betul. apa penyebabnya sih dok cegukan ini dok? Jadi kalau secara mekanisme dulu nih, kalau cegukan itu terjadi karena ada namanya otot diafragma, otot yang membatasi antara perut sama dada, dia mengalami kontraksi atau mungkin kalau orang awam sebutnya spasme ya gitu. Jadi dia kontraksi, kemudian dia memberikan sinyal ke otak, terus membuat ini nih pita suara kita tuh tertutup, jadi kayak bunyi ih. Nah, gitu sebenarnya secara mekanismenya. Penyebabnya macam-macam. Banyak macam? Macam-macam, faktor resikonya juga macam-macam. Ya. Misalkan nih salah satu, makan terlalu cepat. Oh, bruk. Wah, udah gitu. Jadi memberi respon karena hal itu terjadi secara tidak sengaja dan bahkan kita tidak bisa kontrol gitu. Kita tidak sadari gitu. Jadi masih banyak sih beberapa faktor yang lain. Selain apa tadi makan yang cepat-cepat apalagi dokter? Biasanya yang paling sering. Ya, betul. Makan terlalu cepat, makan terlalu banyak, makan yang terlalu pedas, makan yang terlalu panas, perubahan suhu yang ekstrim, misalkan dari dingin sekali terus kemudian ke suasana atau suhu yang panas sekali, itu juga bisa menyebabkan terjadi seperti itu. Minum soda berkebanyakan atau alkohol kebanyakan juga bisa. Oh jadi ternyata banyak penyebab ya? Banyak penyebabnya gitu, makanya cegukan sering terjadi karena kita nggak sadari penyebab-penyebab tersebut. Oke, dan kontraksi ini berarti sering karena faktor intake sesuatu ya, intake makanan atau minuman tadi ya? Betul, dipengaruhi hal itu. Dan katanya ini banyak terjadi, kamu kurang minum sih, itu cegukan, itu gimana dokter? Itu bisa juga, karena kebanyakan minum atau kurang minum juga bisa gitu. Jadi intinya sesuatu yang menyebabkan terjadinya kontraksi di dinding diafragma. Itu yang menyebabkan cegukan. Betul. Nah, ini merupakan suatu tanda penyakit tertentu nggak sih dok? Nah, ini kalau cegukannya berlangsungnya cukup lama nih gitu kan, karena sebenarnya cegukan itu berlangsung hanya dari beberapa detik sampai beberapa menit, itu yang normal dan dia bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata cegukannya berlangsungnya agak lama, boleh tuh agak kita waspadai, ada sesuatu penyakit di baliknya yang bisa menyebabkan. Banyak kayak gangguan saluran pencernaan, saluran pernafasan, terus kemudian gangguan dari sistem kepala nih, stroke bisa loh. Jadi cegukannya tuh tanda-tanda mau terjadinya stroke, ternyata itu adalah bisa cegukan yang berkepanjangan dan berulang. Oke, jadi ternyata ada banyak penyebabnya ya? Betul, atau bisa juga yang kadang-kadang kita nggak tahu pengaruh atau efek samping obat-obatan. Itu juga bisa menyebabkan terjadi cegukan yang berkepanjangan. Oke, nah ini mungkin pemirsa penasaran, cegukan yang normal itu berapa lama sih dok? Iya, berlangsungnya hanya beberapa detik sampai beberapa menit ya, kita nggak bisa make sure sih, tapi ya palingan semenit 2 menit harusnya sih sudah bisa reda sendiri. Gitu. 1-2 menit? Iya, betul. Nggak terlalu lama kok. Berarti kalau seharian udah tertentu ya? Nah, kalau ada seharian harus kita kasih tahu, kita harus cari tahu nih penyebabnya apa ya kira-kira. Ada satu lagi yang juga mungkin kadang kurang dipengaruhi, kurang diperhatikan adalah kekurangan elektrolit. Potasium, sodium, nah itu biasanya juga bisa menyebabkan cegukan ya, apalagi di cuaca panas sekarang yang ekstrim kan? Betul, dehidrasi kan. Berarti itu bisa salah satu penyebab juga ya? Betul. Tapi dokter ada yang menarik nih yang beredar di masyarakat, katanya sering cegukan itu ada faktor keuntungan karena udara di dalam keluar. Angin-angin yang nggak bagus katanya di dalam keluar. Ini fakta atau mitos nih dokter? Itu sih sepertinya memang pasti itu adalah mitos ya. Jadi sebenarnya cegukan nggak ada keuntungan sih. Jadi ya kan terjadinya juga nggak lama harusnya kan. Kecuali ya itu tadi kalau memang ada faktor-faktor penyebab yang lain. Jadi itu mitos, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya ya, mitos ya. Nah ini mungkin yang ditunggu pemirsa, cara pencegahannya seperti apa sih dok? Jadi kalau cara pencegahannya, kita tahu kan tadi faktor-faktor pengaruh apa aja sih yang bisa menyebabkan terjadi cegukan. Nah itu yang kita cegah, jangan makan terlalu cepat, jangan makan terlalu pedas, jangan makan terlalu panas gitu. Jadi mencegah perubahan
ekstrim suhu gitu ya, antara yang panas banget ke dingin banget, nah itu juga dicegah, jangan dilakukan. Kemudian juga yang harus diperhatikan tadi, misalkan kayak dehidrasi atau misalkan diare, hati-hati, dikontrol tuh, jangan sampai elektrolitnya juga kurang sehingga bisa menyebabkan terjadi juga cegukan. Jadi mencegah hal-hal yang menjadi faktor resiko. Dan sebenarnya simpel banget kan, itu mengenai kebiasaan rata-rata ya. Gitu ya. Gitu. Nah, dokter, ini kan dokter bilang tadi cegukan bisa hilang sendiri ya. Benar. Tapi bagaimana cara mengatasi? Kadang-kadang membuat kita tidak nyaman sih, benar banget kan. Benar. Jadi bagaimana cara mengatasi pertolongan pertama deh, supaya menghilangkan cegukan ini? Nah, ini kan juga sering ada yang beredar ya di masyarakat, tahan nafas. Ternyata bener loh. Oh, itu bener? Benar, itu fakta ya? Itu fakta ya, fakta ya. Itu benar, karena ternyata tahan nafas itu kan berpengaruh tuh dengan diafragma yang kita tahan, terus kemudian itu mencegah dari kontraksi atau mereset kembali sehingga si diafragmanya itu nggak kontraksi lagi. Jadi benar. Jadi pertolongan pertama benar tuh. Tahan nafas. Tahan nafas. Boleh, jangan lama-lama biru dong. Iya. Ya semampunya ya. Semampunya. Terus kemudian tahan nafas sebentar. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan, jadi meniupkan udara, meniupkan nafas di kantong gitu ya, bebas siapa aja gitu untuk jangka waktu beberapa kali. Karena itu terkait dengan karbon dioksida yang kita lepaskan, terus kita tahan, sehingga itu juga berpengaruh tuh untuk mereset kembali si kontraksi dari diafragma. Kemudian minum air perlahan-lahan. Studi-studi yang lain juga menyampaikan kayak minum air gula, kemudian juga minum air lemon, itu juga bermanfaat. Gitu. Jadi sebenarnya simpel banget ya. Simpel. Nah, kalau cara mengatasi yang cegukan akhirnya, tadi kan paling normal adalah 1-2 menit ya. Kalau udah berlangsung lama, berarti sesuai penyebab ya? Sesuai penyebabnya, kayaknya harus segera kontrol deh ke dokter untuk cari tahu kira-kira ada penyebab yang lain nggak sih nih gitu dari cegukan saya, karena kok berlangsungnya udah lama dan harusnya kan hilang sendiri. Kalau tadi metode-metode yang simple dan sederhana sudah dilakukan, tidak perbaikan juga, boleh tuh tanya ke dokternya, kontrol. Takutnya ada penyebab yang lain. Setuju banget. Nah, ini bagi pemirsa di rumah, jangan sepelehkan cegukan. Ternyata jangan. Jangan ya? Kalau berkepanjangan. Pokoknya kalau lebih dari 2-5 menit lah ya. Kalau masih ceguk, apalagi udah berhari-hari, segera kontrol ke dokter. Dokter, satu lagi nih, ini titipan pertanyaan dari orang-orang tua di rumah nih. Katanya kalau sering cegukan pada waktu anak-anak, tambah tinggi, bikin tambah tinggi. Jadi anak tuh disuruh cegukan aja gitu. Itu fakta atau mitos? Mau tinggi, mau pinter gitu. Mau pinter. Itu sih udah jelas mitos ya. Hoax tuh ya? Hoax ya, tolong ibu-ibu di rumah dan bapak-bapak sekalian. Itu adalah mitos, karena sebenarnya tadi cegukan sama kok mekanismenya pada anak dan dewasa. Dan bisa terjadi pada anak dan juga bisa terjadi pada dewasa. Anak-anak malah sebenarnya agak sering karena masih belum bisa fungsi menelan dengan baik, mengontrol menelan dengan baik gitu, terus makan nggak terkontrol banyak gitu, atau malah makannya cepat-cepat. Jadi justru anak-anak memang lebih sering cegukan. Lebih sering ya? Iya. Jadi ya tenang aja, tapi nggak bikin tambah tinggi loh. Jadi itu hoax. Udah pasti mitos, dan malah kalau pada anak-anak kalau cegukan sebagai orang tua kita harus ada pertolongan pertama, karena ada anak-anak kadang nggak ngerti ya, dokter ya. Dr. Firly, terima kasih banyak. Sama-sama Dr. Ekles. Informasinya sangat menarik. Ya, walaupun cegukan tapi itu ternyata bermakna untuk kesehatan kita ya. Betul. Tetap sehat, dokter. Harus diperhatikan. Tetap sehat, Dr. Ekles. Terima kasih dokter. Nah pemirsa, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.